saya full dapat beasiswa di Universitas Bengkulu. Itu yang membantu biaya sekolah ya, karena IPK juga lumayan bagus. Tapi di semester 6, saya ingat itu di semester 4 aja, semester 4 saya sudah mulai melihat banyak alumni-alumni yang cum laude, tamat cepat kuliah, 3,8 tahun, 3,5 tahun, tapi 1 tahun, 2 tahun kemudian juga tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak juga mendapatkan pekerjaan yang langsung sesuai dengan kemampuan prestasinya. Di situ saya melihat, dan saya mulai bergabung dengan teman-teman aktivis. Dulu saya bukan aktivis, saya kutu buku dulu, belajar, kuliah, nilai bagus, cari beasiswa gitu aja. Tapi saya senang lihat para aktivis, karena saat 97-98 itu pas reformasi itu zaman pergerakan lagi seru-serunya, dan saya selalu ikut. Waktu itu saya belum leader, tapi saya pengen, enak ya lihat orang bisa pidato, orasi dengan PD-nya seorang mahasiswa dan meneriakkan hidup rakyat. Saya bilang, saya melihat ini ada uji mentalnya di sini, dan saya latih, saya tertarik. Alhamdulillah tahun 99 saya dipercaya teman-teman, waktu itu kuliahnya di Fakultas Pertanian. Jadi SP itu sarjana pertanian, bukan sarjana politik ya. SP, kemudian di agronomi kuliah, dan 99 itu saya menjadi ketua pertama, saya jadi ketua organisasi Himpunan Mahasiswa Agronomi. Jadi ketua Himagron itu 99 sampai dengan tahun 2000. 99 2000. Kemudian saya lanjut ke OKP, saya aktif di GMNI, di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, salah satu organisasi yang didirikan Bung Karno tahun 53, sampai sekarang berpahamkan Pancasila dan azas marhainisme. Dan sejak saat itu saya punya banyak referensi dan saya belajar hari ke hari, saya baca buku-buku, saya baca bahwa semua pemimpin-pemimpin sukses di Republik ini, mulai pasca perang kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sampai dengan Orde hari ini, saya melihat tidak ada satu tokoh nasional, satu pemimpin politik yang sukses tanpa berorganisasi. Nah, itu kata kunci. Begitu. Orang jadi rektor, orang jadi dekan, walaupun dia dosen, belum tentu dia jadi dekan. Walaupun dia dosen, belum tentu jadi dokter. Dan yang bisa mengemban-emban itu pasti orang-orang akademisi yang berorganisasi. Orang pulang ke kampung bisa jadi kades, bisa jadi DPR, latar belakangnya pasti berorganisasi. Maka ini satu pesan saya kepada junior-junior kita di kampus, ada di mahasiswa yang sering demo, saya selalu tekankan, janganlah sampai tidak berorganisasi selama kuliah, rugi sekali. Jangan alergi dengan organisasi. Tidak ada, karena masa depan kita itu ditentukan dari seberapa mampu 4 tahun, 5 tahun atau 6-7 tahun selama kuliah itu. Kita kalau ibarat ini flash disk ataupun ibarat handphone, kita isi aplikasi handphone kita ini dengan menu-menu aplikasi yang bagus. Paham tentang kebangsaan, paham tentang ketatanegaraan, paham tentang kesejahteraan rakyat, paham tentang penderitaan rakyat, paham tentang persoalan-persoalan kemiskinan petani, paham tentang hak-hak buruh, paham tentang hak-hak nelayan, paham tentang hak-hak yang termarginalkan, paham tentang advokasi hukum, advokasi masalah. Karena apa? Setelah kita kuliah, kita tinggal bersama rakyat dengan segenap persoalannya. Persoalannya setelah kuliah itu kita mau bermanfaat atau tidak untuk masyarakat, tergantung aplikasi yang kita isi selama 4 tahun kuliah itu isinya apa. Itu kata kunci yang sering saya sampaikan kepada adik mahasiswa. Ibaratnya kalian kuliah 4 tahun, handphone kalian itu mungkin kapasitasnya 16 giga, masing-masing orang kan beda kapasitas. Mungkin kapasitasnya ada yang 32 giga, mungkin ada yang sampai 256 giga. Seberapa mampu Anda mengisi aplikasi dan mengoperasikan aplikasi itu, insya Allah setelah tamat kuliah Anda akan jadi pemimpin bagi rakyatmu. Dan itu pengalaman langsung gitu. Sampai kemudian saya tamat kuliah itu lama. Saya kuliahnya 15 semester. Jadi saking asik berorganisasi, banyak orang bilang, dosen-dosen yang uji skripsi saya pikirnya saya udah kerja, udah tamat. Ternyata saya daftar ujian skripsi terakhir. Saya ingat pembimbing skripsi saya itu sampai ketawa. Sampai ada yang mau mengundurkan diri. Saking lamanya saya ngurus skripsi. Karena tadi asik berorganisasi. Terlalu asik berorganisasi. Dan bayangkan tahun 2001 saya sudah di Bengkulu Selatan. Itu masih kuliah loh. Saya bersama Bung Agus Tom Rahman, Bung Usin Abdisa, termasuk Bung Dedianto, Emek Berzoni, Holman, Halid, teman-teman aktivis yang hari ini lagi on fire semua. Kami satu gerakan itu. Saya di Bengkulu Selatan mendirikan Serikat Tani waktu itu.
Dan itulah modal saya akhirnya bisa jadi wakil rakyat sampai dengan hari ini. Akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia politik tahun Ya, 2004 saya tamat kuliah, kemudian saya menikah 2004. 2008 saya sudah mencalon di DPRD Kabupaten. Tapi tentang waktu 4 tahun itu ngapain, Bang? Apa Jadi gini, 2008 saya calon di DPRD Kabupaten dan itu 2009 saya terpilih. Saya terpilih di DPRD Kabupaten sebagai calon termuda dengan kursi terakhir. Karena saya mencalon di tempat istri saya, bukan di tempat keluarga, tempat tinggal orang ibu saya. Ibu saya di Tais, ibu istri saya di Sukaraja. tapi kan Di Cengri. itulah. Itu saya bilang bahwa alhamdulillah 2009, 2014 saya ke provinsi ya. 2019 saya terpilih lagi. Kemarin 2024 masyarakat angkat lagi dengan perolehan suara individu tertinggi. Dan saya menganggap ini suatu kepercayaan masyarakat yang menurut saya sangat luar biasa kepada pemimpin-pemimpin muda. Nah, ini yang kita tunggu dari cerita singkat ini. Saya buka sedikit perjalanan riwayat karir organisasi saya. Teman-teman muda yang aktivis hari ini, yang suka demo hari ini, anak-anak muda yang suka berdiskusi tentang kebobrokan negara, kebobrokan para pemimpin, bercerita tentang perilaku koruptor, berbicara tentang kemiskinan yang disebabkan oleh korupsi. Saya katakan, gantikan saya di sini. Gantikan senior-senior Anda yang di DPRD provinsi ini. Karena apa? Daerah ini butuh generasi muda yang jiwanya berapi-api. Kalau Bung Karno bilang beri saya 10 pemuda, saya berharap betul di tahun-tahun yang akan datang lahir kembali pemuda-pemuda untuk mengurusi pemerintahan ini. Tapi negara yang berbentuk republik ini mengurusi satu-satunya jalan hanya partai politik. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara yang berbentuk republik, pemerintahannya itu ditentukan oleh partai politik. Titik. Selama generasi muda, selama para calon pemimpin tidak suka politik, tidak suka berpolitik, saya katakan Anda tidak akan punya ruang untuk mengurus negara. Dan Anda membiarkan negara ini tergerus, hanyut, hancur seperti cerita-cerita Anda tanpa Anda berusaha memperbaikinya. Satu-satunya jalan memperbaikinya, masuk ke politik. Ikuti politik dan bertarung. Semua orang bilang politik sekarang parah, semua kejam, semua ditentukan, pemilu-pemilu sekarang diwarnai money politik segala macam. Itulah musuh terberat kita. Kita ditantang untuk menuntaskan itu. Kalau kita menyerah, maka negaranya akan semakin hancur. Jadi tidak ada pilihan, ya, tunduk, bangkit melawan atau tunduk kita tertindas. Karena diam itu bagian dari pengkhianatan kita. Kalau adik-adik aktivis mendiamkan daerah ini seperti ini, mendiamkan pemilu ini bobrok, mendiamkan partai politik ini diisi oleh orang-orang yang selama ini sering didiskusikan yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, sama aja Anda mengkhianati negara sendiri. Ini mungkin kalimat-kalimat pedas yang perlu saya sampaikan. Moga-moga ada generasi kita, aktivis kita ini terdorong jiwanya untuk mengurusi negara ini. Tapi saya katakan satu-satunya pintunya adalah melalui partai politik. Kalau jadi PNS ya tidak sebegitu merdeka lah. Tapi kalau sudah jadi DPRD, mungkin suatu saat jadi kepala daerah, jadi presiden, kita bisa merdeka ngurus negara. Kenapa? Rakyat, petani, nelayan perlu diurus oleh orang-orang yang jiwa dan mentalnya terlatih dengan baik. Dan itu ada sarangnya, sarang kaderisasi kita di organisasi-organisasi pergerakan. Jadi saya sarankan yang aktif di HMI, di GMNI, di kami, di PMI, dimanapun, GMKI, PMKRI, semua organisasi mahasiswa, mari ramai-ramai suka membincangkan politik dan ramai-ramai merancang sebuah gerakan politik. Karena negara ini harus diselamatkan, negara kita tidak akan bubar sampai dengan Anda tua, negara ini tetap ingin menanti bakti Anda. Oke, sip ya. Teman-teman di sana dimanapun Anda berada, pintas biografi Bang JBDP yang saya pikir sangat inspiratif bagi anak-anak muda, generasi Gen Z saat ini, Gen Z istilah ini, bahwa memang satu pesan beliau itu pertama atau aktif organisasi dan jangan alergi dengan politik, karena NKRI adalah negara republik yang tentunya berasaskan pada partai politik untuk bisa ikut dalam berkontribusi dalam membangun negara ini. Nah, itu sepintas.